Shalom warga kerajaan. Kami masih berada dalam satu tema yang sangat baik sekali, yaitu tentang strategi. Orang yang tidak merencanakan dan tidak punya strategi akan mengalami kehancuran. Tuhan sendiri berkata harus ada planning. Jadi barang siapa tidak berperang melawan raja yang lain, menghitung tentaranya. Apa dengan 10.000 tentara bisa melawan yang 20.000? Kalau tidak, coba adakan perdamaian. Tetapi saya mau sampaikan the power of the right succession. Suksesi yang tepat. Di dalam Yosua pasal pertama, kitab Yosua ini menarik sekali, harus dibaca yaitu oleh semua yang masuk Akademi Militer West Point di Amerika. Karena banyak orang belajar yaitu tentang siasat perang dari Sun Tzu, yang dari China ataupun yang lain. Ketika seorang profesor yang mengajarkan tentang strategi juga di West Point, dia tanya siapa jenderal paling hebat. Mereka bilang Napoleon, ada yang bilang Genghis Khan, ada yang bilang Alexander the Great. Tidak, katanya Joshua. Joshua di dalam firman Tuhan dikatakan adalah asisten daripada Musa, Sarat Mose. Bukan Ebed tapi Sarat. Anda saat ini jadi asisten seseorang hebat, cari orang hebat di mana Anda bisa belajar. Kemudian Musa menumpangkan tangan di atasnya. Di dalam kitab Ulangan pasal 34 mulai ayat 9 sampai 12, bagaimana setelah tumpangi tangan penuh dengan roh hikmat. Saudara yang kasih Tuhan, setiap pemimpin, bahkan setiap pemimpin perusahaan, kepala keluarga harus mempersiapkan penggantinya. Kalau satu tidak bisa ya tim lah. Tidak ada zaman superstar, sekarang super team. The power of the right succession. Karena Yosua yang milih itu bukan Musa tapi Tuhan. Dari begitu banyak orang hebat, Yosua namanya dulu Hosea. Hosea artinya salvation, keselamatan. Diganti namanya jadi Joshua. Joshua ada Jehovah deliver, Jehovah savior. Itu gambaran orang yang dilahirkan kembali. Nama saya dulu Arifin, sekarang Timotius. Sebab saya dilahirkan kembali, yaitu 40 tahun yang lalu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah menjelaskan bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua. Sebagaimana aku menyertai Musa. Tidak ada hamba Tuhan lebih hebat daripada Musa dalam perjanjian lama. Yang berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Yang melakukan banyak yaitu mujizat dan teror kepada musuh-musuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, Yosua dari Sarat Mose menjadi Ebed Yahweh di dalam Yosua pasal 24. Itu karir saudara dan saya. Anda hari ini menjadi seorang pegawai sederhana, gak apa-apa. Yang kedua saya mau bicara tentang the power of vision. Tuhan berkata, dari gambarkan the greater Israel, janji Tuhan bukan seperti Israel yang sekarang, tetapi dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir, lalu padang gurun Sin, padang gurun, dan terus sampai sungai Efrat. Efrat itu perat, artinya berbuah, kehidupan yang berbuah. The power of vision. Jangan punya mimpi yang kecil, saudara. Kita ini punya Tuhan yang besar. Saya bermimpi dalam hidup saya membangun para pemimpin yang akan menggantikan kami-kami yang senior ini. Generasi Musa, kita membangkitkan generasi Yosua. The power of vision. Kita percaya yaitu the power of vision, bukan khayal. Sebab ini Tuhan yang berjanji sampai ke sungai Efrat, sampai hidup yang penuh dengan buah. Terimalah kekuatan ini. The power of vision and the power of the right succession. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom. Bersyukur kita hari ini boleh kembali beribadah. Saya percaya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Raja Daud dalam segala kemegahannya, dia berkata lebih baik satu hari di pelataranmu. Saya percaya walaupun kita semua ada di rumah kita masing-masing, hari ini kita mau bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Allah yang luar biasa. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan hadir bersama kami, di tengah keluarga kami. Dimanapun Tuhan,
kami saat ini berada. Kami percaya Engkau mengurapi kami, memberkati kami, bahkan kami boleh menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan di hidupku, di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan di hidupku, amin. Di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Bapakku datang, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Amin. Ku percayakan ada bagiku.
Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Haleluya Tuhan, kami mau sembahkan, kami mau tinggikan, sebab kau Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, kau Allah yang luar biasa, kau Allah yang luar biasa buat kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa Tuhan, Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai hidup kami Bapa. Haleluya. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak akan pernah takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau serta. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
perbuatan. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin. Katakan di hidupku, di hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Hanya Kau Allah yang layak kami tinggikan, hanya Kau Allah yang layak kami agungkan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagimu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku mau. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau tinggikan Engkau. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan Allah kita yang luar biasa. Kita mau memuji dengan sungguh-sungguh karena kita percaya ada kuasa dalam setiap pujian kita. Amin. Amin, amin. Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata, atas pujian umatnya.
yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Sekali lagi katakan, saat ku sendiri. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yes, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Amin. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Katakan, tangan kuat, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, berjumpa kembali di acara yang sangat istimewa dan luar biasa. Kesempatan hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Doa saya minimal ada dua. Yang pertama, doa saya supaya perlindungan kuasa darah Yesus
terjadi atas seluruh kehidupan saudara. Dan kalaupun saudara dalam kondisi yang sakit, aku berdoa sebagai hamba Allah supaya kesembuhan dan mujizat Allah terjadi. Yang kedua, supaya saudara tetap bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengahnya corona, saudara semakin bertumbuh dan berbuah. Dan yang ketiga, saudara tetap hidup di dalam berkat Tuhan. Dan saya percaya menit-menit ke depan adalah menit di mana mujizat Allah dinyatakan. Oleh karena itu, kesempatan yang berbahagia seluruh jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami, atas seluruh hamba-Mu dan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kami berdoa biarlah kemurahan Allah turun di setiap kami, dan kami percaya menit-menit ke depan adalah menit-menit mujizat Allah dinyatakan dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa kuasa Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang, bentuk, dan waktu. Dimanapun juga berada, kuasa Yesus tetap bekerja atas seluruh kehidupan kami. Kami meminta urapan yang baru supaya pimpinan Tuhan dan Tuhan berbicara atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ada satu atau dua minimal perkataan yang muncul, kalimat yang muncul di dalam hati saya dan sangat powerful. Kata apa itu? Yaitu kata God in control. Bahwa semua yang terjadi di dalam hidup ini, dengar baik, semua yang terjadi di dalam hidup ini, semua dalam kontrolnya Tuhan, dan tidak ada istilah kebetulan. Artinya apa? Mungkin saudara berkata, pendeta, kebetulan dia mampir ke rumah saya. Dengar baik, tidak ada istilah kebetulan. Semua yang terjadi, bahkan yang terjadi di pulau kita, di bangsa kita, di bangsa-bangsa yang lain, bahwa semua terjadi atas seizin dan kehendak Tuhan yang sempurna. Artinya apa? God in control. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah punya 1001 macam cara untuk menolong kita dan membuat keajaiban atas kita dan melepaskan kuasanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya masih teringat jemaat yang kita layani saudaraku. Biasa waktu pemberkatan pernikahan saya tanya, ketemunya di mana? Dia bilang ketemunya salah sambung Pak. Gara-gara salah sambung jadi suami istri. Makanya ada good news buat yang masih jomblo. Kalau ada salah sambung yang masuk, jangan buru-buru di-cut. Mulai berkata, bisa bicara dengan salah sambung. Siapa tahu itu jodoh ada di tangan salah sambung. Oleh karena itu, setiap saudara yang diberkati Tuhan, kata yang pertama adalah God in control. Semua yang terjadi, saudaraku, sutradaranya adalah Tuhan yang memegang segala sesuatunya. Yang setuju katakan amin. Tetapi kata yang kedua adalah my God is living God. Dia Allah yang hidup, yang berkuasa. Yang setuju katakan amin. Yang kata yang kedua yang muncul hari-hari dalam hati saya, dalam hidup saya adalah God in control. Semua dalam kontrolnya Tuhan. Yang kedua adalah my God is living God. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, semua di dalam kontrolnya Tuhan. Dan Tuhan tetap hidup dan berkuasa, bisa melakukan mujizat setiap saudara yang mendengarkan acara ini, yang beribadah bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas dalam waktu yang tidak lama sesuatu yang sederhana tetapi luar biasa. Kalau saudara suka sebuah judul khotbah, saya akan menyampaikan tentang mengapa engkau menangis. Ku menangis terseduh-seduh, aduh. Saudaraku, ada lagu yang seperti itu. Mengapa engkau menangis? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menemukan sebuah penelitian manfaat bagi orang yang menangis secara fisik dan mental. Yang pertama saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kalau orang menangis secara fisik dan mental, yang pertama adalah mengurangi stres. Coba kalau lagi stres, nangis saudaraku, menjadi-jadi saudaraku. Mengurangi daya kekuatan stres. Buktikan sendiri kalau tidak percaya. Tetapi yang kedua adalah meningkatkan mood. Ada orang yang kerja mood-moodan. Kalau pas mood masuk, yang tidak mood tidak masuk. Rupanya ketika kita menangis, kita mulai meneteskan air mata, meningkatkan mood kita. Buktikan sendiri saudaraku. Tapi yang ketiga adalah melegakan perasaan. Mungkin saudara harus meneteskan air mata di tengah-tengah bantal dan guling saudara. Kemudian bentuk peta-peta karena saudara banyak menangis di situ. Mungkin air mata bisa jadi juga air liur yang keluar. Tapi saya mau kasih tahu, menurut penelitian, manfaat menangis adalah melegakan perasaan. Tetapi yang keempat, manfaatnya adalah membunuh bakteri. Saya tidak ngerti jeluntrungnya kemana, hubungannya apa ketika menangis. Penelitian membuktikan bahwa bisa membunuh bakteri. Tolong dokter-dokter jelaskan ini. Tanya kepada dokter. Ketika kita menangis, ada satu hal yang menarik. Yang keempat adalah membunuh bakteri. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sering mendengar banyak pendeta-pendeta pengkhotbah yang suka berkhotbah tentang mengkhotbahkan tentang 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Salah satunya beberapa sesi yang lalu sempat kita bahas bersama-sama. Saya membahas tentang kematian Yesus, yaitu salah satunya adalah tetelestai, sudah selesai. Masalahnya, kesulitannya. Bahkan saya sempat nyinggung kepada saudara bahwa persoalannya sudah diselesaikan, dosanya sudah diselesaikan, kesulitannya sudah diselesaikan. Kalau Tuhan sudah bilang selesai, jangan coba-coba untuk berkata belum selesai. Nah, hari ini kita membahas yang jarang dibahas oleh banyak pendeta, yaitu jarang membahas tentang 7 perkataan Yesus setelah Yesus bangkit. Saya ulang, 7 perkataan Yesus setelah Yesus bangkit. Kalau 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, pesan Tuhan ditujukan kepada umat manusia. Tetapi 7 perkataan Yesus setelah Yesus bangkit ditujukan kepada gereja Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika saya sedang berbicara gereja, saya sedang tidak berbicara tentang building, saya tidak sedang berbicara tentang bangunan, tapi saya sedang berbicara atas saya dan saudara. Dengar baik Bapak Ibu saudaraku, Alkitab kita sangat luar biasa. Kebenaran firman Tuhan sangat luar biasa. Tuhan berkata, di atas batu karang ini akan kubangun gerejaku, alam maut tidak sanggup menyentuhnya. Sorry saudaraku, menurut saya ada banyak orang Kristen, maaf kata ini kurang sopan. Kita kadangkala bertindak bodoh. Alkitab sudah berkata, janji Tuhan sudah berkata, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Artinya saya dan saudara punya kekuatan double speaking power. Perkataan imam, perkataan raja, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Firman Tuhan berkata, aku akan memberikan kunci. Semua tangannya begini, katakan sama-sama, Mas 3 hari tidak makan Mas. No. Saya berkata, di tangan orang percaya, di tangan saudara, di tangan Bapak Ibu saudara dimanapun berada, ada kunci kerajaan yang firman Tuhan berkata, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Percaya atau tidak saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang bergumul tentang fakta dan iman kita. Tapi dengar baik, orang percaya karena gereja Tuhan bukan dibangun di atas tempat yang salah. Kalau beberapa waktu saudara mendengarkan info dari media sosial, ada satu gereja yang terbakar di Jakarta. Saudaraku, itu bukan gereja, itu gedung gereja. Tetapi gereja tidak bisa dihancurkan oleh sesuatu apapun, bahkan oleh kuasa kegelapan, karena didirikan di atas batu karang yang teguh. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah saudaraku, oleh karena itu dalam waktu yang tidak lama kita akan membahas tentang 7 perkataan Yesus yang pertama ketika dia bangkit. Kata yang pertama adalah tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Mari kita lihat bersama-sama ayat kebenaran firman Tuhan ini.
Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Kata yang pertama yang muncul ketika Yesus bangkit pertama kali adalah, "Ibu, mengapa engkau menangis? Ibu Rosmini, kenapa engkau menangis? Ibu Budi, kenapa engkau menangis?" Bapak Ibu Saudaraku, ibu, kenapa engkau menangis? Dalam terjemahan bahasa Inggris tidak menyebut kata ibu, tetapi menyebut kata woman, saudaraku. Artinya Tuhan tidak sedang berbicara hubungan secara biologis antara anak dengan mama, anak dengan ibu, atau ibu dengan anak. Tetapi Yesus sedang berbicara kepada gerejanya. Gereja Tuhan, kenapa kau menangis? Saudaraku yang dikasihi, itu kata yang pertama ketika Yesus bangkit. Saudaraku, rupanya tangisan adalah satu realita hidup manusia selama berapa tahun. Artinya sudah sejak lama antara keluar air mata, meneteskan air mata, tangisan, itu sudah terjadi. Yang kedua, selalu ada keadaan di mana kita bisa meneteskan air mata. Tapi ada good news buat saya dan saudara, bagi setiap orang yang percaya. Yang pertama, artinya apa? Pertanyaan Yesus, "Ibu, woman, mengapa engkau menangis?" Artinya Yesus bangkit memang tidak menghapuskan air mata, tetapi menjadi jawaban air mata yang menetes. Saya ulang, Yesus bangkit memang tidak menghapuskan air mata saudara, no, tetapi menjawab, artinya menjadi jawaban atas air mata yang menetes. Doa kita yang kita naikkan, air mata kita menetes. Saudaraku, ketika saudara "Kau ku sembah", air matamu keluar, air matamu ditampung di kiribatnya Allah. Dan Allah berjanji kebangkitan Yesus, saudaraku, menjadi satu jawaban air mata kita yang menetes. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, kalau mungkin hari-hari ini saudara sedang dipenuhi dengan tetesan air mata, ada good news, ada kabar baik, bahwa kebangkitan Yesus menjadi jawaban atas air matamu. Mungkin saudara berkata, "Pak, suamiku selingkuh, Pak. Selingkuh sama laki-laki itu persoalan baru. Kalau selingkuh sama wanita lain didoakannya gampang. Apalagi kalau selingkuh sama laki-laki lain, itu berbahaya." Tapi dengar baik, ada kabar gembira. Kalaupun rumah tanggamu penuh dengan air mata, hidup masa mudamu dengan air mata, dan semuanya penuh dengan air, dengar baik. Jawaban saya sederhana. Kebangkitan Yesus menjadi jawaban atas air mata yang menetes. Pak Wahyu tidak tahu rasanya disakit. Minggu lalu anak saya bertanya, yang kecil bertanya, "Pak, tolong kasih kalimat atau firman Tuhan yang membuat bisa melupakan masa lalu." Saya cuma bilang, "Agnes, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Artinya semua yang lalu-lalu sudah lewat." Dan dia tertawa. "Hahaha, terima kasih Pak." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, Yesus bangkit tidak menghapuskan air mata, tetapi menjadi jawaban atas air mata yang menetes. Don't worry, be happy. Kalau hari-harimu sedang meneteskan air mata, bergumul tentang ekonomi, bergumul tentang suamimu yang belum bertobat, bergumul dengan istrimu, bergumul dengan anakmu. Saudara berkata, "Pendeta, anak saya narkoba." Dengar baik, air matamu tidak akan pernah keluar dengan sia-sia, karena Tuhan menggantikan menjadi jawaban air mata yang menetes setiap saat. Yang kedua, saudaraku, Tuhan tidak berjanji bahwa tidak ada. Saya bilang, Tuhan tidak berjanji bahwa tidak akan ada lagi hujan, tetapi Tuhan berjanji akan ada pelangi setelah hujan. Pelangi, pelangi, alangkah indahnya, merah, kuning, hijau. Saudaraku, Tuhan tidak berjanji bahwa tidak akan ada hujan, tapi Tuhan berjanji akan ada pelangi setelah hujan. Ada satu istilah yang menarik yang menguatkan hati kita, kalimat yang menarik. Badai pasti berlalu. Jadi Bapak Ibu, akan ada pelangi. Tetapi yang ketiga, Tuhan tidak berjanji bahwa tidak ada air mata, tapi Ia berjanji
air mata akan digantikan dengan mata air. Keren banget. Kebangkitan Yesus akan menggantikan air matamu menjadi mata air. Artinya menggantikan dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Makanya dalam Mazmur 30 ayat 6, saya ulang, Mazmur 30 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Sebab, baca sama-sama, Mazmur 30 ayat yang ke-6, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Yang setuju katakan amin. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini Allah yang dahsyat, karakteristik daripada Tuhan kita. Kebangkitan Yesus. Ketika Tuhan berkata, ibu, mengapa engkau menangis? Salah satunya adalah kebangkitan Yesus menggantikan air mata kita yang berlinang menjadi mata air sukacita. Itu janji Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Yang jagonya ganti-ganti. Yang susah jadi bersukacita. Yang sedih jadi bersukacita. Yang miskin jadi diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya adalah Tuhan tidak berjanji langit akan selalu cerah. Apakah kau payah mencari-cari? Tapi ia berjanji mendung gelap, ia tetap ada untuk sampean semua. Dia tetap ada untuk semua orang yang percaya. Itu keren banget. Jadi dia tidak berjanji untuk langit selalu cerah, tetapi dia tetap berjanji dia akan tetap bersama dengan kita. Saudaraku yang ada di Jakarta, saudaraku mungkin ada di luar negeri, Singapura, Malaysia, Taiwan, dan tempat yang lain. Mungkin di pulau lain, NTT, atau di Pulau Sumba, di luar Pulau Sumba, NTB. Dengar baik, dimanapun Anda berada, don't worry. Allah kita berjanji akan menyertai engkau. Kalau Allah menyertai engkau, dengar baik, ada sesuatu yang akan terjadi buat saudara. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yesus tidak menghapuskan air mata kita, tetapi saudaraku, ia mengerti bahasa tetesan air mata. Tapi yang kedua, ia bangkit sebagai jawaban air mata yang menetes. Artinya apa? Yesus bangkit untuk menyelesaikan semua persoalan di dalam kehidupan kita. Sakit penyakit, pergumulan ekonomi, terserang virus corona, kemiskinan, belum dapat jodoh, dan semuanya, kebangkitan Yesus untuk menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Yang setuju tepuk tangan yang meriah. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau engkau bersama dengan suamimu atau istrimu, katakan, betul kata pendeta itu. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak semuanya air mata itu jelek. Rupanya ada jenis-jenis air mata, minimal ada 3. Yang pertama adalah air mata refleks, yaitu untuk melindungi mata dari iritasi. Refleks. Kalau kecolok sesuatu, saudaraku, terus mengalir air mata. Saudaraku, itu air mata refleks namanya. Tetapi yang kedua adalah air mata basal. Air mata basal yang dihasilkan atau diproduksi oleh kelenjar yang namanya lakrimal. Jadi secara teratur melembabkan atau menutrisi dan melindungi mata kita secara otomatis. Itu terjadi. Itu namanya air mata basal. Tetapi yang ketiga adalah air mata emosional. Jenis air mata emosional ini adalah diproduksi saat saudara sedih, saat saudara terharu. Wow, keren banget. Dan di saat saudara bahagia. Saya melihat beberapa pendeta yang saya identikan dengan pendeta air mata. Yang pertama adalah namanya pendeta Samuel Irwan dari Bontang, Kalimantan. Itu adik kelas saya. Dan dia setiap 10 menit harus meneteskan air mata, meneteskan cairan untuk di matanya. Tapi yang kedua, pendeta Celvi di tempat ini.
Dia aneh saudaraku. Ada ayam berantem dia menangis. Ada babi mati dia menangis. Babi hidup dia menangis. Dia mengembalikan perbulan menangis. Tidak mengembalikan perbulan menangis. Dan dia membagikan masker menangis. Tidak membagikan masker juga menangis. Ini pendeta gampang menangis saudara. Tapi yang ketiga adalah pendeta Vince. Saya selalu melihat dia suka broken humility. Kalau nyembah saudaraku, dia mulai menangis saudaraku. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Dia meneteskan air mata saudara. Doa pagi sama-sama. Saya tidak ngerti apakah menangis karena Tuhan atau lagi dimarahi sama suami, saya tidak ngerti. Tetapi itu meneteskan air mata. Air mata refleks, air mata basah, dan air mata emosional. Semua ada manfaatnya, tetapi ada air mata yang saya tidak terlalu suka. Namanya wanita tidak suka. Namanya air mata buaya, saudaraku. Jadi ketemu wanita yang satu dia menangis. Kalau saya putus sama kamu, saya akan mati dan meneteskan air mata seumur hidup. Tapi ketika meninggalkan wanita itu, dia cerita ke tempat lain. Cinta-cinta karet, sana sini lengket. Yang itu kamu mau, yang ini kamu mau. Saudaraku yang dikasih air mata buaya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kebangkitan Yesus, ketika Yesus berkata, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Sesungguhnya kematian Yesus, kebangkitan Yesus menggantikan semua air mata kita, penderitaan kita, persoalan kita diselesaikan. Sehingga dia berkata kepada gerejanya, "Mengapa engkau menangis?" Amin, 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 amin. Tapi yang kedua adalah kata yang dikeluarkan, yang muncul ketika Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit adalah kata Yesus kepadanya, "Maria." Yohanes 20 ayat 16. Artinya apa saudaraku? Yesus mengenali wanita yang menangis itu adalah Maria. Artinya apa? Yesus mengenal murid-muridnya secara pribadi. He knows my name. He knows your name. Dia tahu nama kita. Yesus hafal nama murid-murid satu persatu. Dia tahu namanya Bapak Abel. Dia tahu namanya Adi. Dia tahu namanya Ameng, Acen, Anggin, Atsiu, dan semuanya. Dia tahu namanya Hengki, saudaraku. Dia Allah yang mengenal murid-muridnya. Dia yang mengenal umatnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi he knows my name, saudaraku. Artinya apa? Yesus tahu masalah kita pribadi lepas pribadi. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya, apakah Yesus tahu kita sedang tidak punya duit? Yes. Apakah Yesus tahu kita sedang jatuh cinta tapi tidak ada orang tempat di mana kita menurunkan cinta kita? Yesus tahu apakah kita sedang ada persoalan? Yes. Dari perkara yang paling sederhana. Saya ingat kesaksian pendeta Yusuf Roni ketika ada di penjara. Saudaraku, ketika dia penjara, gerejanya dia kalau berdoa untuk yang kecil-kecil itu gengsi. Satu saat dia di penjara karena dia kekurangan odol sama sabun. Kok ya ada dauke salah tangkap masuk malam itu, salah tangkap bawa berkas odol sama sabunnya. Besok dikeluarkan lagi karena salah tangkap. Tuhan punya 1000 macam cara. Dengar baik, Tuhan punya 1000 macam cara untuk menolong saudara. Karena dia mengenal nama saudara. Artinya apa? Dia tahu masalah pribadi saudara. Ia tahu kesulitan saudara. Yang setuju katakan amin. Ia tahu hutang kita. Yang setuju katakan amin. Ia tahu kesusahan kita. Ia tahu sakit penyakit kita yang sedang kita derita. Yang setuju katakan amin. Artinya kalau Yesus mengenal Maria, dia berkata, kata Yesus kepada Maria, Yesus tahu masalah yang paling pribadi. Oleh karena itu, jangan terlalu berduka, jangan terlalu bersedih. Ada kabar baik dari tempat ini, bahwa Yesus tahu kesulitan, hutang, kesusahan, sakit penyakit yang sedang kita hadapi. Artinya dia Tuhan yang siap menolong dan memberkati setiap kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya.
Artinya apa kalau Yesus tahu nama kita? Yesus menghargai pribadi, lepas pribadi. Para psikolog mengatakan bahwa manusia sangat merasa dihargai kalau dihafal namanya. Pak Wahyu ya, Pak Adi ya, Heri ya, Hengki ya. Sangat merasa dihargai, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia hafal namanya. Sekalipun saya pribadi, saya ngakui sulit menghafal nama orang. Apalagi anak-anak muda sekarang yang baru menikah punya anak. Namanya rumit kayak bahasa roh. Friskila, sulit sekali. Jadi kalau kita menyerang anak, kita sulit harus menghafal dulu. Nggak salah, tapi keren. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ada satu cerita. Kakak nenek sudah menikah, sudah umur 92 tahun. Saudaraku, suami istri yang masih tetap setia dengan kekasihnya, dengan istrinya. Satu saat kedatangan tamu. Tamunya adalah teman sekolahnya dulu waktu SD. Sudah kakek-kakek juga. Saya mau datang ke tempatmu. Saya kangen, sudah rindu. 40 tahun tidak ketemu misalnya. Saudaraku, saya mau kasih tahu. Dia datang, mereka peluk-pelukan. Bapak, kakek-kakek, dan dengan kakek dan nenek. Lama tidak ketemu, saudaraku. Kemudian mereka duduk berbincang di ruangan depan, di ruang tamu. Kemudian sang kakek panggil istrinya, Hani, sayang, tolong siapkan teh yang paling enak untuk teman kita. Iya, dia nenek yang baik, istri yang baik, dia ke dapur keluarga. Setelah duduk bilang, Hani sayang, dia bilang, tolong ambilkan pisang goreng buat ini teman kita. Dia manggut ambil lagi. Setengah jam kemudian belum pulang, dia, sayangku Hani, tolong ambilkan, kita siapkan makan untuk teman kita yang sudah lama tidak ketemu. Waktu dia balik ke dapur, temannya heran. Dia bilang, kenapa kamu begitu mesra, begitu romantis dengan istrimu sampai hari ini? Dia bilang, sebenarnya saya lupa nama istri saya. Saya panggil sayang, saya panggil Hani. Saudaraku, saya berdoa, saya minta yang sudah menikah, yang sedang menikah, yang sudah lama menikah dan sudah punya anak, tetaplah panggil sayang atau Hani untuk kekasihmu, untuk istrimu, untuk suamimu. Bukan karena lupa, karena tulus hatimu memanggil dengan kata sayang. Yang ketika Yesus peduli akan pribadi lepas pribadi, Allah mengerti, Allah peduli. Ketika dia panggil, hai Maria, dia sedang mengetahui, dia sedang peduli, dia sedang menghargai. Makanya saudaraku, persoalan terbesar dalam hidup kita, di perusahaan-perusahaan besar, saudaraku, di gereja-gereja, ketika orang tidak tahu siapa dirinya. Makanya Alkitab berkata, engkau sejak dalam kandungan aku sudah membentuk engkau. Engkau adalah umat pemenang dan sebagainya. Untuk mengembalikan citra diri, gambar diri kita di hadapan Tuhan. Who am I? Kalau saudara tahu siapa diri saudara, akan menentukan kemana saudara akan pergi. Jadi yang pertama, kata yang pertama yang dikeluarkan oleh Yesus, kalimat yang dikeluarkan, Ibu, mengapa engkau menangis? Tapi kata yang kedua adalah dikatakan seperti ini, dikatakan kepada, hai Maria. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, Maria. Satu pengertian yang dahsyat. Karena apa? Yesus tahu masalah kita, Yesus menghargai kita, dan ketiga adalah Yesus peduli akan seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi di hadapan Tuhan tidak ada anak yatim piatu, tidak ada anak emas, semuanya anak emas, putra raja yang Allah mengerti dari persoalan yang paling sederhana hingga persoalan yang sedang, hingga sampai persoalan yang besar. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, Tuhan tahu persoalanku dan Tuhan sanggup menyelesaikan. Yang ketiga adalah pergilah kepada saudaraku dan pergilah kepada saudara-saudaraku maksud saya, dan katakanlah kepada mereka, tertulis dalam ayat yang ke-17. Maria disuruh dalam ayat ini pergi kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara Yesus yang dimaksudkan adalah murid-murid, untuk mengabarkan kabar baik tentang kebangkitan Yesus. Pertanyaannya buat kita, mengapa kabar tentang kebangkitan Yesus itu harus disebarkan?
Karena yang pertama adalah kabar itu memberikan sukacita. Dengar baik. Kabar kebangkitan Yesus memberikan sukacita bagi murid-muridnya. Why? Kenapa? Ketika Yesus mati, murid-muridnya sangat terpukul. Dan ketika waktu itu dan ketika dengar Yesus bangkit, membuat mereka bersukacita. Artinya apa? Berarti kabar Paskah. Berarti kabar sukacita. Kabar kegembiraan karena juru selamat telah menang atas maut dan kunci kerajaan Allah menjadi bagian setiap orang yang percaya. Amin, 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 amin. Kabar kebangkitan Yesus adalah kabar sukacita. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu saya paling gemes. Sebelum corona saya suka melayani dari satu tempat ke tempat lain. Saudaraku, di dalam negeri, di kota-kota lain, bahkan Tuhan izinkan ke luar negeri. Saya selalu pelajari jemaat. Saya kadang-kala heran, kenapa ada Yesus, wajahnya masih bimoli, bibir monyong 10 cm. Wajahnya bete, you know bete? Butuh tati tayang gitu loh. Orang Kristen, orang percaya, malam minggu bete. Nggak laku, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena kabar pasar, karena kabar baik, kebangkitan Yesus adalah identik dengan sukacita. Makanya harus diberitakan sukacita lewat cerminan wajahmu. Tetapi yang kedua, kabar Yesus adalah kebangkit kabar itu. Kenapa harus diberitakan? Karena memberi kekuatan dan keberanian. Waktu Yesus mati, saudaraku, murid-murid menjadi lemah dan sangat ketakutan. Waktu hari-hari ini kita sedang mengalami berbagai macam ketakutan yang muncul. Karena tahu-tahu tetangga dipanggil meninggal karena COVID-19. Dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Murid-murid Yesus mengalami lemah dan sangat ketakutan seperti kita kan. Tapi setelah Yesus mati dan mereka bersembunyi sampai ke loteng atas. Oleh sebab itu kabar kebangkitan Yesus membuat mereka kembali menemukan kebenaran, keberanian dan kekuatan untuk menjalani hidup. Hari ini dimanapun saudara berada, mungkin saudara belum bisa beribadah. One day ketika saudara beribadah, saya percaya gairah, semangat, sukacita akan semakin luar biasa atas hidup saudara. Tapi ada kabar baik buat saudara yang sedang ketakutan, yang setengah ketakutan, yang seperempat ketakutan, yang tidak takut. Ada kabar baik bahwa kebangkitan Yesus akan memberikan keberanian dan kekuatan pada setiap kita yang setuju. Katakan amin. Katakan sama-sama, aku kuat. Katakan sama-sama, bersama Yesus aku berani. Katakan sama-sama, bersama Yesus aku akan melakukan perkara yang besar. Tapi yang ketiga, kenapa harus diberitakan? Karena kabar itu memberikan pengharapan. Kabar kebangkitan Yesus membuat para murid tercerai, bahwa kematian Yesus membuat para murid tercerai berai. Tetapi ketika Yesus bangkit, ada sepucuk harapan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa. My God is living God. Yang setuju katakan amin. Hari ini yang sedang bergumul dengan masalah, hari ini yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, hari ini yang sedang bergumul tentang hutang, hari ini yang sedang bergumul tentang masalah apapun juga, dengar baik, ada harapan. Selama masih ada harapan, ada mujizat yang akan tetap terjadi. Yang keempat, kalimat yang keluar ketika Yesus bangkit yang keempat adalah damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Irene. Bersyukurlah Frankie, karena engkau punya nama istri adalah Irene. Ada omset, ada cuan, tidak ada cuan, saudaraku tetap shalom. Apalagi namanya toko shalom. Kristus yang bangkit adalah Kristus yang membawa damai sejahtera bagi kita. Satu saat ada di satu negara, ini sebuah ilustrasi. Ada satu negara yang membuat perlombaan siapa yang bisa menggambarkan tentang situasi damai sejahtera. Ada yang menggambarkan sawah yang luas, good. Ada yang menggambarkan saudaraku laut yang sedang biru-birunya. Ada yang menggambar tentang langit yang cerah dan sebagainya, good. Tapi ada satu orang yang ditanya, dia menggambar sebuah kapal yang sedang diombang-ambingkan oleh ombak yang besar. Dia ditanya sama raja, kenapa kamu gambar seperti ini?
Dia bilang, saudara katakan, damai sejahtera tidak ditentukan oleh persoalan atau masalah yang sedang kita hadapi. Yang setuju katakan amin. Oleh karena kabar kebangkitan Yesus Kristus adalah membawa damai sejahtera bagi saya dan bagi setiap orang. Kenapa saudaraku? Karena kita harus merasakan damai sejahtera setelah kebangkitan Kristus. Karena yang pertama, dosa telah diampuni. Katakan sama-sama, dosa telah diampuni. Ingat, dosa membuat kita resah dan gelisah, menunggu di sana. Dosa telah diampuni. Dosa membuat kita resah dan gelisah. Persoalan terbesar manusia tentang dosa, tentang ketika tidak ada damai sejahtera karena dosa, Tuhan Yesus sudah bereskan tuntas, tas. Kenapa kita harus damai sejahtera? Yang kedua, kematian telah dikalahkan. Ketakutan yang pertama dari setiap orang adalah takut mati, takut tua, takut mati. Tetapi kematian Yesus, saudara, kematian selalu menakutkan, mengancam hidup manusia. Tapi ada kabar baik, kebangkitan Yesus telah mengalahkan kematian. Artinya apa? Kebangkitan disediakan bagi setiap orang yang percaya. Yang ketiga, setan telah dikalahkan. The devil is under your feet. Kuasa iblis telah dipatahkan sejak pengorbanan di atas kayu salib. Ini kabar baiknya. Kenapa kita harus shalom? Kenapa kita harus irene? Kenapa harus damai sejahtera? Bukan karena persoalan. Dosa sudah diampuni, kematian sudah dikalahkan, dan setan sudah dikalahkan. Yang terakhir adalah sakit penyakit telah disembuhkan. Yang kelima, perkataan Yesus setelah Yesus bangkit. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 21b. Ini adalah perkataan pengutusan, panggilan untuk melayani orang lain. Setelah bangkit, Yesus akan kembali ke surga. Kini giliran saya dan saudara untuk melanjutkan karyanya. Amin. Gereja yang sehat adalah gereja yang seluruh jemaatnya melayani. Why? Kenapa? Kalau saudara tidak melayani, saudara akan jadi penonton dan kritikus yang hebat. Tanya sebelah kiri kananmu, kau sudah melayani belum? Engkau sudah melayani belum? Kalau tidak melayani, aduh sorry saja. Saudaraku, ini merupakan panggilan tertinggi dari gereja. Minimal ada 3 panggilan dari gereja. Yang pertama adalah marturia. Saudara dipanggil untuk memberitakan firman. Saudara dipanggil untuk bersaksi. Siapa yang pernah jatuh cinta, angkat tangan. Jatuh cinta sejuta rasanya katanya. Saudaraku, kalau orang jatuh cinta suka menceritakan kemana-mana orang yang dicintai. Betul. Wih, itu loh Dorcas, aduh ya ampun, kalau dia jalan kayak macan lapar, harimau lapar. Diceritakan kemana-mana. Ada lagunya, aku mau makan, ingat kamu, aku mau berdandan, ingat kamu. Gereja harus kembali kepada panggilan yang tertinggi, yaitu memberitakan firman, bersaksi. Keren. Itu yang akan terjadi atas dia, marturia. Saudara mulai belajar bersaksi bahwa Yesus baik. Yang kedua adalah koinonia. Panggilan tertinggi adalah panggilan untuk bersekutu. Firman Tuhan berkata, ketika umat Tuhan bersatu, berkat Allah dicurahkan. Memang ada proses. Di situ kemurahan dan berkat Allah terjadi. Makanya sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu semua, jemaat Tuhan dimanapun berada. Tapi yang ketiga adalah diakonia. Panggilan untuk melayani pelayanan sosial. Saya bangga ketika saya mencanangkan 1000 masker di minggu ini. Dalam waktu 2 kali 24 jam tertutup 1000 masker. Dan kita akan bagikan di lampu merah yang belum pakai. Doa kita ketika mereka pakai masker. Yang pertama, mereka disembuhkan. Yang kedua, mereka dilindungi. Dan yang ketiga, mereka mendapatkan jamahan kuasa Tuhan. Di tengah-tengah pakai masker yang penuh dengan urapan. Amin. Masker, 1000 masker yang berkuasa. Yang keenam, kalimat yang keenam adalah
taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Aku percaya. Sebenarnya perkataan ini adalah perkataan untuk keraguan Thomas dan keraguan umat manusia juga tentang kebangkitan Yesus. Ada banyak macam teori yang dilemparkan sehingga membuat orang percaya ragu-ragu. Teori itu yang pertama adalah Yesus hanya mati suri. Saudaraku, kalau saudara beberapa tahun yang lalu pernah mendengar ada satu buku lewat novelnya saudaraku Dan Brown. Dia menulis buku tentang novel yaitu The Da Vinci Code. Ingat saudaraku. Dia menceritakan bahwa Yesus hanya mati suri, setelah itu bangun, ia menetap ke Perancis, itu sekitar daerah Galilea, dan kemudian kawin dengan Maria Magdalena. Kagak, itu salah, itu bukan Maria Magdalena, itu mungkin Maria yang lain dan Yesus yang lain. The Da Vinci Code menuliskan Yesus hanya mati suri, sorry, tidak laku. Tapi yang kedua, teori yang kedua, mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya, tapi impossible karena kubur Yesus dijaga khusus pasukan khusus tentara Romawi. Tapi yang ketiga saudaraku, ada satu teori yang berkata bahwa bukan Yesus yang disalib, tetapi Yudas. Pandangan ini berasal dari saudaraku Injil Barnabas. Saudara dengar ada banyak Injil, tetapi Injil Barnabas adalah Injil yang tidak masuk kanonik. Yang masuk kanonik saudaraku hanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Barnabas tidak masuk, artinya itu bukan sebuah kebenaran. Yang mereka mengatakan yang disalibkan itu bukan Yesus tapi Yudas ajarannya. Tapi anehnya, seandainya dia percaya yang disalibkan itu Yudas, kenapa Yesus bangkit? Kalau Yesus yang disalibkan Yudas, tidak akan pernah ada kebangkitan. Yang setuju katakan amin. Jadi ya saudaraku, kebenaran ini disampaikan untuk Thomas yang pertama, cucukkan di lambungku. Bagi yang juga yang kedua, bagi orang yang sampai sekarang belum percaya. Dengar baik. Kalau Yesus mati dan dia berjanji dia bangkit, itulah Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, kalimat yang terakhir yang diperkatakan yang ketujuh adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam ayat 29b dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini adalah satu ucapan yang untuk kita semua saudaraku. Sekalipun tidak melihat Yesus disalib, sekalipun tidak melihat Yesus bangkit, tapi kita percaya. Kenapa? Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi kita diselamatkan karena iman. Dan orang benar akan hidup oleh iman. Dengar baik. Ketika Yesus berkata, ketika Yesus bangkit, dia berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu kenapa kau menangis? Yang pertama. Dan kata-kata yang lain sampai kata yang ketujuh, hingga berkata saudaraku yang bagian berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Gereja diajak, sekalipun engkau tidak mengikuti waktu Yesus disalib waktu itu 2000 tahun yang lalu, tetapi dengar baik, Yesus mengenal nama kita. Yesus peduli persoalan kita. Yesus peduli dengan kesakitan kita. Dan kuasa kebangkitan masih terjadi sampai hari ini. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi bagi saudara yang sedang bergumul, saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Saya percaya anugerah Allah tetap dicurahkan buat kita. Mata jasmani saya banyak melihat mujizat Tuhan, bukan karena pendeta, tetapi karena Yesus yang bangkit, yang melakukan segala perkara. Satu saat saudara, terakhir saya kesaksian, habis itu kita berdoa. Satu saat saya diminta mendoakan salah satu saudaraku. Saya mendoakan seorang cucu, anak kecil, cucu daripada orang yang, salah satu orang yang diberkati di kota ini, yaitu cucu dari Bumi Indah. Dan saudaraku, saya di Surabaya, kalau tidak salah di Rumah Sakit Internasional. Saya dijemput
Dan kemudian saya datang ke rumah sakit itu. Dan ada suami istri yang masih kecil-kecil, masih muda, sangat muda. Saudaraku, saya panggil Sinyo sama Meme. Punya persoalannya bukan di situ. Bukan mereka yang kecil-kecil, imut-imut, ganteng-ganteng, manis-manis, enggak. Mereka melahirkan punya anak yang prematur. Sekitar, beratnya sekitar 7 on kalau tidak salah. 7 on sekian atau 7 on. Dan saya melihat kondisi saudaraku. Mungkin ada banyak pendeta hamba Tuhan yang mendoakan. Tapi giliran waktu saya datang sangat impossible. Tidak mungkin untuk mengalami mujizat. Saudaraku, waktu itu saya hanya bilang, Nyoh, impossible, kemustahilan hanya milik satu orang yang tidak percaya. Yang kedua, kemustahilan hanya milik setan. Hari ini kalau kita berdoa melihat saudaraku prematur 7 on. Dan ada banyak selang saudaraku kanan kiri muka belakang. Saluran pernapasan pakai oksigen kecil, lucu. Dan betul memprihatinkan. Tapi kita berdoa setelah saya ngomong kemustahilan, kita berdoa. For with God shall be nothing impossible, saya berdoa. Bagi Tuhan tidak ada yang berkemu. Kita berdoa melepaskan berkat Tuhan. Mujizat Allah, kemurahan Allah. Dan saya kaget kemarin. Saudaraku, saya melihat foto-fotonya saudaraku. Saudaraku namanya Harvey. Artinya Harvey kalau tidak salah tantangan. Saudaraku, atau perjuangan kalau tidak salah. Saudaraku, ketika dia mulai bertumbuh sehat, badannya besar. Dan disebut mereka betul ini anak-anak mujizat Tuhan. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sekalipun belum tidak melihat. Tetapi kita percaya, my God is the living God. Dia Allah yang bisa berkuasa. Dia Allah yang hidup dan berkuasa. Mungkin hari ini saudara sedang bergumul, mengalami pergumulan hidup hari ini. Kalau Harvey ditolong oleh Tuhan, kalau Harvey yang mustahil bisa hidup sempurna, sehat, Tuhan bisa lakukan yang sama. Apapun hari ini. Saudaraku, berbaikilah mereka tidak melihat namun percaya. Kadang-kala mata jasmani yang menjadi penghalang mujizat hari ini. Kalau saudara perlu mujizat Tuhan, pejamkan matamu di rumah saudara. Letakkan tangan kirimu di dada. Kalau saudara sakit, letakkan tangan kirimu di bagian yang sakit. Kalau saudara mengalami pergumulan yang lain, letakkan di dadamu. Kalau saudara perlu mujizat kesembuhan dari COVID-19, letakkan di dadamu. Dan saudara mendengarkan acara ini, mendengarkan ikuti ibadah ini, saudara terima mujizat Tuhan. Bukan karena melihat, tetapi percaya dengan hati. Ingat saudaraku, firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ayat itu dilanjutkan, bagi orang yang percaya, believer, tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita berdoa demi nama Yesus. Aku melepaskan berkat Tuhan malam ini, hari ini, pagi ini, siang hari ini. Kalau saudara sedang mendengarkan acara ini pagi, siang, atau malam, aku sedang melepaskan sebagai hamba Allah mujizat Allah in the name of Jesus. Yang sakit disembuhkan, kebangkitan Yesus menyelesaikan masalah hutang, masalah sakit penyakit, masalah dosa, masalah pergumulan, dan seluruh persoalan kami. Hari ini biarlah kuasa kebangkitan Yesus terjadi atas seluruh umat Tuhan. Demi nama Yesus, terima. Aku bersyukur hari ini. Kami percaya kuasa Allah tidak terbatas, terus bekerja dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu pribadi kepada pribadi yang lain. Demi nama Yesus, surga terbuka atasmu dan mujizat Allah terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus seperti yang sudah diarahkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk bisa mempersiapkan anggur dan roti secara mandiri di rumah bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengambilnya di gereja. Karena itu sementara Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus, kita nyanyikan pujian ini secara bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita. Sukacitaku penuh, ku memuji namamu, karena ku tahu ku telah
telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan baru. Bapa, berkati roti dan anggur yang sudah kami persiapkan di tangan kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang akan memandu umat-Mu memimpin dalam perjamuan kudus ini, dan berkati seluruh umat-Mu yang mengikutinya dari rumah mereka, dari tempat di mana mereka berada hari ini. Layakan kami, kuduskan kami Bapa hari ini untuk layak dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kananmu melebihi kepalamu. Ucapkanlah syukur atasnya. Terpujilah nama Tuhan dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya ke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya dengan iman, mari kita makan bersama-sama. Saudara, persiapkan cawan di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya ke Bapak Ibu Saudara bahwa cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya dengan iman, mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Tuhan. Mari letakkan cawan saudara, dan kita mengucap syukur sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, Engkau pegang janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa di surga, di akhir dari ibadah kami hari ini, kami terus lepaskan Tuhan untuk bangsa kami, untuk negeri kami yang kami cintai. Kami percaya tantangan yang dihadapi oleh negeri kami adalah tantangan yang akan membuat kami, bangsa kami menjadi bangsa yang lebih kuat menghadapi tantangan. Adalah tantangan yang akan mengubahkan bangsa kami untuk menjadi bangsa yang lebih hebat lagi dari sekarang ini. Karena itu memberkati pemerintahan dengan hikmat dari Tuhan. Semua keputusan-keputusan yang mereka buat adalah keputusan Tuhan melalui hidup mereka. Kami memberkati seluruh aparat-aparat medis, petugas-petugas medis, dokter, perawat yang sementara hari ini berjuang melawan wabah yang harus kami hadapi. Tuhan berikan kekuatan pada mereka, pengurapan atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa memberkati saudara-saudara kami yang hari ini terbaring di rumah sakit atau ada terisolasi di rumah. Karena hari ini Tuhan mereka harus berjuang melawan virus corona ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Jamah mereka yang hari ini Tuhan berseru siang malam kepada Engkau Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah pulihkan, sembuhkan mereka. Kau lepaskan kuasa kesembuhan atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Negeri ini, bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami memberkati provinsi kami, Nusa Tenggara Timur, ada dalam berkat Tuhan, ada dalam lindungan Tuhan. Kami memberkati Tuhan, Engkau memulihkan provinsi kami, Engkau memberkatinya Tuhan, dan Engkau mengubahkannya menjadi provinsi yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, memberkati saudara-saudara kami juga yang berjuang menghadapi virus-virus yang hari ini mereka derita. Kami dengar ada beberapa orang yang di Nusa Tenggara Timur ini positif virus corona. Kami memberkati mereka, pulihkan keadaan mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kami memberkati kabupaten kami, Sumba Barat, Pulau Sumba khususnya. Kami memberkati Bupati Sumba Timur, Bupati Sumba Tengah, Bupati Sumba Barat, Bupati Sumba Barat Daya, bersama dengan seluruh jajarannya. Kami memberkati mereka Tuhan. Kami memberkati setiap orang yang hari ini berjuang untuk menghadapi virus ini di dalam nama Yesus Tuhan. Khususnya kabupaten kami Sumba Barat, kami serahkan dalam naungan Tuhan yang Maha Kuat. Terima kasih Bapak, kami percaya badai pasti berlalu. Kami percaya tangan Tuhan akan menuntun kami, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan hari ini kami memberkati seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online. Mereka ada di rumah masing-masing. Sehingga di minggu yang pertama ini Tuhan, bagi mereka yang hari ini tetap sepakat untuk mengembalikan persembahan persepuluhan, kami berdoa memberkati mereka. Engkau melihat ketaatan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa memberkati mereka supaya Tuhan menjauhkan mereka, melindungi mereka dari segala belalang-belalang pelahap, belalang pengerip, hama dijauhkan dari hidup mereka. Berkati ekonomi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Semua persembahan yang mereka berikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Bapa, jika kami akan memulai minggu bersama dengan Engkau, kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan memberkati rumah tangga kami, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami, memberkati pekerjaan kami, kesehatan kami, memberkati seluruh kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, mata kami akan terus melihat kebaikan Tuhan
di sepanjang jalan hidup kami, dan nama Tuhan ditinggikan. Kami buka minggu ini dalam berkat Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus yang percaya disertai, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu, tetap semangat di dalam Tuhan. Shalom.